Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan kembali video belajar membuat aplikasi food delivery sederhana. Pada materi kali ini kita akan belajar bagaimana memvalidasi input di halaman login dan di halaman register. Untuk video kali ini kita mencoba di halaman login terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuka halaman sign in dan sudah juga membuka komponen input. Nah, di komponen input ini kita perlu menambahkan props, error, kemudian on focus. Dua props ini adalah terminal atau penghubung. Ketika ada error dari halaman login atau sign in, dia akan meneruskan ke komponen input, sehingga error ini nanti akan menampilkan props error, pesan errornya seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan menambahkan di border color ini, jika ada error seperti ini, kita buat dia merah, red, seperti ini. Nah, selanjutnya kita perlu menambahkan saat fokus, on focus. Nah, di sini juga sama, ketika nanti ada error, on fokusnya nanti akan menjadi berwarna merah. Selanjutnya kita akan menambahkan teks di sini untuk pesan errornya. Sekarang kita masih manual, teks. Nanti kita custom dengan error yang dikirimkan dari halaman sign in. Pesan error seperti ini. Kemudian di sini kita kasih styling, style font size 10, kemudian colornya red. Nah, seperti ini. Nanti akan tampil seperti ini. Baik, untuk bagian komponen input kita cukup. Kita lanjut di bagian sign in. Nah, di bagian sign in, pertama kita akan membuat state. State pertama adalah cons. Kemudian ini adalah state untuk menampung inputan. Input. Kemudian set input. Kemudian kita panggil use state. Nah, seperti ini. Kemudian di dalamnya adalah objek email, default value-nya kosong, dan password juga sama, default value-nya kosong. Kemudian kita buat lagi untuk cons error. Jadi untuk menampung error, set error. Kemudian use state kembali. Di dalamnya kita buat objek kosong. Nah, setelah kita membuat dua use state atau state untuk menampung inputan dan error, kita perlu membuat functional komponen untuk menghandle inputan dan menghandle error. Jadi kita akan membuat cons handle change row function, kemudian di dalamnya kita set input. Nah, seperti ini. Nah, kita definisikan pref state. Kemudian kita copy state awalnya. Kemudian kita set dengan nilai baru input. Kemudian value. Nah, di sini value input seperti ini ya. Kemudian kita buat lagi cons handle error. Nah, seperti ini. Row function, di dalamnya set error. Set error, kemudian pref state sama state awal kita copy ya. Nah, satu lagi, 3 kali. Pref state kita copy, kemudian kita ganti dengan inputan yang baru. Di sini kita kasih pesan error, berarti error message seperti ini. Error message-nya kita letakkan di sini. Kemudian di sini adalah input. Baik, kita sudah membuat dua function untuk menghandle perubahan nilai dan handle jika ada error. Kemudian di sini nanti ada function untuk validate. Namun sebelum itu kita perlu
mengubah bagian sini ya, inputan ini, karena tadi kita perlu props error. Nah, kita coba dulu nih ngetes apakah bordernya berwarna merah. Jadi email, nah dia berwarna merah. Oke, kita kembalikan menjadi kosong. On focus, ini berupa row function di dalamnya. Kemudian satu lagi on change text. Nah, seperti ini. Di sini juga sama, function untuk set value-nya. Jadi value yang ditangkap. Kemudian kita handle value-nya. Kita set sesuai dengan name-nya atau inputnya, email. Nah, seperti ini. Kemudian errornya ini tadi, kita ganti dengan error, jenisnya email. Untuk unfocusnya kita panggil handle error, default value-nya null untuk inputan email. Baik, ini sudah, ini bagian emailnya. Nah, satu lagi kita perlu copy dan letakkan di bagian password. Kita ganti ini password, ini juga sama password. Nah, setelah ini kita akan melakukan proses validasi. Nah, di validasi kita perlu membuat functional component, const validate, kemudian row function. Di sini kita buat keyboardnya dulu, kita dismiss, kemudian kita let is valid, kita set nilai menjadi true. Jadi defaultnya true, tapi nanti ketika ada error dia akan menjadi false, jadi nggak akan diteruskan. Jika ada inputan email, jadi jika inputan email kosong, kita panggil handle error, kita set pesannya please input email, seperti ini. Kemudian untuk inputan email, kemudian kita set is validnya menjadi false. Nah, seperti ini. Kemudian else if, di sini kita akan validasi emailnya ya, formatnya sesuai dengan email. Jadi kita inputs.email.match. Nah, di sini saya coba akan cari dulu validasi email ya. Validasi email. Oke, untuk validasinya seperti ini, email. Nah, ini kodenya untuk validasi email, sederhana. Nah, ini handle dan is validnya kita copy dan kita letakkan di sini. Nah, email, di sini kita ganti pesannya invalid email, seperti ini. Kemudian kita if lagi untuk validasi passwordnya. Jadi ketika input passwordnya kosong, kita berikan input password sama untuk tipe password. Kemudian else if kita mau validasi minimal panjang passwordnya 5 ya. Jadi jika input password, jika input password kurang dari 5, maka kita tampilkan ya handle-nya password must more than 5, seperti ini untuk password ya, is valid. Nah, ketika dia tidak ada error lagi, kita loginkan navigate kemana, ke home.
Ini kita is valid. Oke, sekarang validasinya sudah kita buat. Kita panggil di button sign in. Pada button sign in ini kita kasih on press function dan kita panggil validate. Baik, sekarang sudah. Nah, sekarang untuk mengganti pesan errornya, kita kembali lagi ke inputan. Nah, di sini kita cut dulu. Kita kasih kondisi. Kalau ada error, maka tampilkan teks ini dan pesan errornya kita ganti menjadi props error. Seperti ini. Oke, kita coba. Ini kosong, email kosong, password kosong. Saya on submit sign in ya. Nah, sekarang sudah ada pesan please input email, please input password. Ini untuk inputan yang kosong. Sekarang saya coba ubah emailnya tidak format email. Saya klik invalid email. Passwordnya saya buat 3 digit, 3 angka. Saya sign in. Oke, passwordnya masih belum ya. Dia tidak mau. Kita coba cek di validasi. Oh, di sini input password. Seperti ini ya, coba. Nah, jika inputan password kurang dari 5, password must more than 5. Oke. Demikian untuk tutorial pada video kali ini. Kita sudah memvalidasi halaman sign in, email dan passwordnya. Kalau kosong maka tampilkan error, dan jika tidak sesuai dengan format maka ditampilkan error juga. Terima kasih, semoga bermanfaat.